Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin Thumma amma ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kemudahan ya bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Karena sejatinya belajar agama itu jalan pintas untuk bisa masuk ke dalam surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini nas dari Nabi, dalil yang sangat jelas dan tegas bahwa jalan termudah menuju surga itu ya belajar agama. Sampai-sampai para ulama kemudian menjelaskan tentang hadis ini. Siapa yang mencari jalan menuju surga selain jalan menuntut ilmu agama, maka kata para ulama, faqad salaka a'sarat tariq. Sungguh dia telah menempuh jalan yang paling sulit menuju surga. Jadi orang yang menempuh jalan untuk menuju surga, tapi selain jalan menuntut ilmu agama, maka dia berarti menempuh jalan yang tersulit menuju surga. Karena Nabi sudah menegaskan, jalan termudah menuju surga itu ya belajar agama. Kalau di dunia ini, ya kita menempuh satu perjalanan menuju satu tujuan. Kira-kira milih jalan yang sulit atau milih jalan yang mudah? Pasti jawabannya milih jalan yang termudah, kan begitu? Yang paling cepat menyampaikan kepada tujuan, sedikit rintangannya, hambatannya, kemudian juga bisa irit bensin. Ya, apalagi bensin sedang mahal. Kan begitu? Kita akan menempuh jalan yang termudah, yang mengantarkan kita kepada tujuan kita, yang paling efektif. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya manusia tidak menyadari cita-cita tingginya untuk masuk ke dalam surga itu jalan termudahnya ya belajar agama. Tapi sangat disayangkan ternyata jalan termudah ini jalan yang paling sulit dilalui manusia. Jalan yang paling sulit dilalui manusia. Artinya
Jalan ini sebetulnya jalan yang termudah, tapi manusia sulit untuk mau menempuhnya. Apalagi di sebagian kalangan manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian mereka itu punya satu prinsip, sesuatu yang bisa dibuat susah, kenapa dimudah-mudah, kan begitu. Nah, jalan termudah menuju surga itu ya belajar agama. Cuman manusia tidak mau menempuh jalan yang mudah ini. Ya, disangkanya barakallahu fikum, belajar agama itu bikin bangkrut. Belajar agama itu bikin miskin. Belajar agama itu bikin hidup kita jadi serba tersiksa, terpenjara. Kenapa? Karena semakin banyak tahu yang haram. Akhirnya hidup tidak bebas. Nah, ini sejatinya hawa nafsu yang harus kita jauhkan dari dalam diri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ini. Tentu niatnya sama-sama untuk kita belajar ilmu agama. Dan inilah diantara indahnya kehidupan saat kita hidup di tengah-tengah lingkungan tarbawiyah, lingkungan ilmiah. Hidup ini akan terasa sangat indah ketika kita satu dengan yang lain itu saling tanasuh. Tanasuh itu saling nasihat, menasehati satu sama lain. Ketika kita alpa ada yang mengingatkan. Ketika kita sedang futur ada yang menyemangati. Saat kita malas ada yang memberikan semangat. Saat kita lemah ada yang menguatkan. Saat kita sedang sedih ada yang menghibur hati kita. Saat kita kemudian belok dari jalan Allah yang lurus, ada yang kemudian ngejahit kita, menarik kita supaya kembali ke jalan yang lurus. Nah, keindahan hidup seperti ini yang wajib kita pertahankan. Karena sejatinya itulah hakikat keberuntungan. Ya, seperti yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Pada hafal surat Al-Asr ya? Apa depannya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kalau anak-anak zaman dahulu pulang sekolah biasanya membaca dulu surat ini. Ada yang ngalamin itu? Kalau pulang sekolah baca surat ini, ada yang mengalami? Ada. Berarti Anda sudah tua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar tenggelam dalam kerugian. Semua manusia. Laki-lakinya, perempuannya, tua, mudanya, barakallahu fikum. Semua manusia, kaya, miskinnya, mereka tenggelam di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan 4 golongan. Siapa 4 golongan ini? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang tawassaw, saling wasiat mewasiati, nasihat menasehati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. 4 golongan manusia inilah yang dikecualikan dari kerugian. Artinya orang yang beriman, imannya menghasilkan amal saleh. Iman dan amal salehnya menjadikan mereka satu dengan yang lainnya saling tanasuh, tawasau. Saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Mereka inilah sejatinya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mempertahankan keindahan hidup seperti ini, itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kita istiqomah menuntut ilmu agama. Sesibuk apapun kita, menuntut ilmu agama itu harus disempatkan. Dan pengajian itu kan tidak lama. Lebih lama kita nonton bola, kan begitu. Nonton bola berapa menit? 95 menit. Itu kan belum macam-macamnya, belum iklannya, belum ngopinya, belum mukodimahnya.
Bisa 2 jam itu. Kalau pengajian paling banter 1 jam. 1 jam. Biasanya kalau lebih dari sejam sudah tidak kondusif majelis. 1 jam. Kalau ada pengajian ba'da maghrib sampai isya itu cuma 45 menit maksimal itu. Artinya sesibuk apapun kita sempatkan untuk belajar agama. Karena ini asas kebaikan. Kita ini kan bukan presiden, bukan juga menteri. Kita juga bukan kepala MBG. Gitu kan? Kita tidak sibuk. Istri juga cuma 1 kan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sesibuk apa kita sampai tidak sempat belajar agama? Walhamdulillah antum yang tinggal di Balikpapan. Coba 1 hari lihat iklan. Lihat jadwal pengajian. Ada berapa pengajian? Di berbagai macam tempat dan juga wilayah. Kita ada di mana saja di Balikpapan ini, insya Allah jadwal pengajian itu selalu ada. Maka pertahankan ini. Istiqomah belajar agama, hadir di majelis ilmu, mendengarkan siraman rohani. Menuntut ilmu itu kata para ulama investasi yang tidak akan pernah merugi. Antum kalau investasi dunia bisa saja bodong, bisa saja ditipu. Atau bisa saja musnah begitu saja karena adanya musibah bencana alam. Tapi kalau investasi akhirat ini tidak akan pernah merugi. Tijarah lan tabur. Perniagaan yang tidak ada ruginya sama sekali. Maka investasi yang paling menguntungkan itu adalah investasi ilmu. Bagaimana kita memiliki bekal ilmu agama sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama juga jalan kebahagiaan. Merupakan sumber kekuatan. Ilmu itu kata para ulama nur, cahaya. Cahaya yang akan menerangi lahir batin kita, kehidupan dunia agama kita, yang akan memberikan cahaya nanti di alam kubur kita, yang akan memberikan cahaya saat kita mengalami atau menjalani proses di kehidupan akhirat yang sangat panjang itu. Tentu harapan besarnya kita bisa finish di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang itu kalau belajar agama berarti dia mendapatkan yang namanya tazkirah dan mau'izah. Tazkirah itu peringatan, mau'izah itu wejangan, gitu ya. Dia akan mendapatkan yang namanya siraman rohani. Begitu ya. Pernah enggak antum duduk di majelis taklim terus tersinggung sama ustadznya? Ini ustadz pasti sedang ngomongin saya ini. Pernah enggak begitu, ikhwan? Padahal mungkin si ustadz itu tidak kenal antum secara pribadi, gitu kan? Saya di sini tidak mengenal semua satu demi satunya, begitu kan? Apalagi ibu-ibu di sana, enggak ada yang kenal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita mendengarkan wejangan, kita sering tersinggung. Saya punya pengalaman ngisi di satu masjid, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masjid di kampung. Kemudian selesai pengajian, ya DKM-nya cerita ke saya. Ustaz, ada jamaah tadi itu komentar. Komentar apa kata saya? Itu ustaz dari mana itu? Kenapa emang Pak? Dia 1 jam ngomong, itu ngomongin saya semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya si bapak itu berarti tersinggung. Kalau orang itu sedang berjalan, dia seperti dapat klakson. Kalau antum sedang berjalan, diklakson sama orang, maknanya apa itu? Maknanya apa, ikhwan? Berarti kita salah jalan. Salah jalan. Kita diingatkan dengan klakson itu supaya minggir. Supaya memperbaiki jalan kita. Karena jalan yang kita tempuh itu salah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu siraman rohani. Kalau kita kemudian mendapatkan itu, berarti kesadaran kita ini akan senantiasa terjaga dengan baik. Dan kesadaran ketika terjaga dalam hidup ini, insya Allah kita itu nggak akan salah langkah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Orang itu dengan kesadaran yang terjaga karena dia mendapatkan cahaya ilmu, mendapatkan nasihat dari ilmu yang dia dapatkan, itu akan menyadarkan dirinya bahwa hidup ini, hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Ini perhatikan. Hidup di dunia itu bukan untuk dunia. Bagi seorang mukmin, hidup di dunia itu untuk kehidupan akhirat. Karena aslinya kehidupan kita itu bukan di sini. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya itulah kehidupan akhirat. Nah, kesadaran ini enggak akan didapatkan kalau kita sedang riweuh dengan dunia. Kesadaran seperti ini biasanya akan kita dapatkan saat kita ada di majelis ilmu. Karena majelis ilmu yang benar pasti mengingatkan manusia supaya jangan terfitnah oleh dunia, jangan kebablasan dengan dunia, supaya kita ingat mati, supaya kita memperbaiki diri, membekali diri dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidup di dunia bukan untuk dunia. Tapi hidup di dunia itu untuk membekali diri dengan sebaik-baiknya perbekalan. Sehingga nanti kita tidak hanya selamat bahagia dunia saja. Tapi kita selamat bahagia di alam kubur. Kita selamat bahagia di kehidupan akhirat nanti. Maka ini poin. Jangan cari bahagia dunia dengan dunia. Selama-lamanya antum tidak akan bahagia. Pernah lihat orang kaya enggak bahagia hidupnya? Pernah enggak ikhwan? Melihat orang kaya tapi hidupnya enggak bahagia. Pernah enggak? Kalau orang miskin hidupnya enggak bahagia, itu enggak usah ditanya. Ini yang kaya tapi enggak bahagia. Ada tidak? Banyak. Ya. Orang kaya hidupnya nggak bahagia. Buat apa banyak duit nggak bahagia? Mending banyak duit bahagia. Begitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Saya sering ceritakan, ini kisah nyata. Saya sering kisahkan supaya menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang ustadz ditelepon ibu-ibu, curhat. Ustadz, saya tidak bahagia. Kaget si ustadznya, karena ibu yang nelfon ini tuh orang kaya. Loh ibu, kenapa enggak bahagia? Apa suami enggak ngasih nafkah? Enggak ustadz, ngasih nafkah. Bahkan sebulan saya dikasih nafkah bersih 80 juta. Bersih itu. Ada di sini yang ngasih istrinya 80 juta sebulan. Ada. Dari wajah-wajahnya kelihatan, enggak ada. Gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini bukti ternyata ada ibu-ibu yang dikasih jatah suaminya 80 juta satu bulan. Hidupnya nggak bahagia. Oh berarti bahagia itu bukan di duit. Itu buktinya ada orang banyak duitnya. Jatah nafkahnya begitu besar dikasih oleh suaminya. Ternyata tidak bahagia. Maka jangan cari bahagia dunia dengan dunia. Tapi carilah bahagia dunia dengan apa yang menjadikan kita bahagia di akhirat. Karena kalau kita mencari bahagia akhirat, itu juga sejatinya yang membuat kita bahagia di dunia ini. Ya kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian, ya, kalau kita mencari bahagia akhirat itu dengan kalau kita mencari bahagia dunia, ya dengan apa yang membuat kita bahagia di akhirat, maka otomatis dunia kita ikut bahagia. Dan itu asasnya adalah ilmu. Orang ingin sukses dunia saja kan harus belajar. Orang ingin bahagia dunianya, dia harus belajar tentang dunia. Maka pun demikian, kalau kita ingin sukses bahagia di kehidupan akhirat, maka kita harus belajar ilmu agama. Ilmu dunia mah sudah cukup lah ya. Jamaah di sini mungkin ada yang S1, S2, begitu kan? Sudah pernah S3, ya, bahkan banyak S gitu kan?
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira sudah cukup ilmu dunia itu. Sudah sangat cukup. Kita sangat sabar, disiplin dulu belajar gitu ya. Dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya. Itu kan ilmu dunia semua itu. Kalaupun ada pelajaran agama, satu pekannya cuma 1 jam. 1 jamnya itu bukan 60 menit, paling 35 menit. Begitu kan? Kadang juga guru agamanya tidak masuk. Kalaupun masuk, kadang anak-anak buka halaman sekian. Kerjain ya, setelah dibaca kerjain soalnya. Ya, nanti bapak datang lagi. Dianya keluar saja, gitu kan? Nanti menjelang bel, baru dia masuk lagi. Artinya apa? Sedikit ilmu agama yang bisa kita dapatkan dari sekolah-sekolah umum. Karena memang intinya adalah belajar tentang dunia, belajar tentang pelajaran-pelajaran umum. Jadi saya kira cukuplah dunia itu. Dan dunia itu mudah saja. Sekarang mah apa yang susah? Ya, mau bikin apa-apa kan gampang sekarang. Ada apa itu? Kecerdasan buatan itu namanya? AI. Ya, Masya Allah. Sekarang ini kalau kita punya sesuatu yang dulu mungkin harus belajar sekian lama gitu. Sekarang cukup buka tutorial di YouTube. Jadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya dunia itu begitu mudah bagi kita. Yang sejatinya masih belum jelas bagi kita itu adalah bagaimana nasib kita di kehidupan akhirat nanti. Jadi setiap muslim hendaknya menjadikan menuntut ilmu agama ini bagian daripada gaya hidupnya. Gaya hidup kita itu ya belajar agama. Ada kisah yang menakjubkan, ya bagaimana pengaruh ilmu agama itu sangat luar biasa untuk kehidupan manusia. Kita nukilkan satu kisah dari satu kitab yang berjudul Al-Imta' wal Mu'anasah. Kalau tidak salah ini kisahnya seorang tabi'in, Mansur bin Mihran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Beliau ini punya seorang budak perempuan. Suatu ketika budaknya ini membawakan sup, ya, sayur sop, panas sayur ini, untuk hidangan makan dari majikannya ini. Lalu si budak perempuannya ini tanpa sengaja menjatuhkan, menumpahkan sayur sup itu dan terkena ke badannya ya, Mansur bin Mihran ini. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sayurnya sayur panas. Tentu ketika tumpah ke badan, ya pasti madarat kan begitu. Orang yang tertumpah itu pasti kepanasan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya majikannya ini sudah menatap budaknya. Dari tatapannya budaknya sudah mengira ini pasti marah ini majikan saya. Ya, tatapan marah itu kan beda ya. Mungkin matanya lebih dibuka, belotot begitu kan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian si budak itu ya mengantisipasi supaya tuannya ini tidak marah. Dia berkata kepada tuannya, "Wahai majikanku yang baik, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an." Kemudian si tuannya ini, majikannya ini berkata, ayat yang mana itu? Kemudian si budaknya menukilkan satu ayat, wal kadhiminal ghaidh. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Jadi majikannya ini diingatkan dengan ayat ini. Kalau Anda bertakwa, ya tahan amarahmu, jangan marah, begitu ya. Wal kadhiminal ghaidh. Maka kemudian majikannya ini karena dinasehati oleh budaknya, dia kemudian menerima nasihat itu. Ya, aku sudah menahannya. Sebetulnya sudah greget mau marah. Ya, kalau majikan marahin bawahan itu kan mudah gitu ya. Yang tidak pernah terjadi ya bawahan marahin majikan. Tapi kalau majikan itu mengintimidasi mudah bagi dia. Tapi ketika dapat nasihat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu suka nahan amarah. Dia mampu menahan amarah. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saking istimewanya orang yang mampu menguasai nafsunya sehingga tidak melampiaskan kemarahan,
Nanti di surga Allah itu ada satu pintu yang namanya kadhiminal ghaid. Pintu surga yang namanya kadhiminal ghaid, yang akan dimasuki oleh mereka yang punya akhlak mulia, suka menahan amarahnya. Maksudnya dia bukan orang yang temperamen gampang marah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Akhirnya majikannya ini menahan amarahnya. Iya, saya sudah tahan ini. Baik. Kemudian ini budaknya mungkin terdidik ya, budaknya berilmu. Kata budaknya, kamu juga wahai tuanku yang baik harus mengingat kelanjutan daripada ayat itu. Apa itu? Wal afina anin nas. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan sekedar tahan marah, tapi juga harus memaafkan. Wal afina anin nas. Itu orang bertakwa. Orang yang mampu memaafkan. Tidak hanya mampu menahan amarah, tapi juga dia mampu memaafkan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mansur ini kemudian menjawab lagi. Ya, sudah aku memaafkanmu. Kenapa? Karena ini nasihat dari ayat. Ya, beliau juga ingin jadi orang bertakwa. Wal afina anin nas. Akhirnya dimaafkan budaknya itu. Budaknya pinter ini. Belum selesai ayatnya wahai majikanku. Masih ada kelanjutannya. Apa itu? Kemudian kata budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak cukup Anda menahan amarah, tidak cukup Anda memaafkan saya, tapi berbuat baiklah. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya luluh itu hatinya majikannya. Kalau begitu pergi kamu. Ini bukan diusir ya, tapi maksudnya pergi kamu orang yang bebas sekarang. Masya Allah. Membebaskan perbudakan ketika itu termasuk amalan yang sangat besar. Karena budak itu kan dibeli. Zaman dulu perbudakan itu ada pasarnya, pasar budak. Jadi manusia itu dijual. Nih budak ini cekatan, tenaganya besar, dia serba bisa. Bisa kerja di kebun, bisa kerja di dapur. Barakallahu fikum, maka harganya mahal. Ini budak perempuan ini cantik, selain cantik begini. Maka harganya bisa semakin mahal. Nah, datang Islam kemudian menganjurkan umatnya supaya membebaskan para budak. Artinya berarti kan membeli budak itu dengan harga yang mahal, kemudian dibebaskan budak itu. Ini amalan yang besar. Dan itu dilakukan oleh Mansur bin Mihran. Kalau demikian pergi kamu menjadi orang yang merdeka. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini ada keteladanan dari sosok seorang tabi'in ini. Alangkah baiknya sikap yang beliau contohkan kepada kita. Pertama, beliau itu sosok yang mudah menerima nasihat. Mudah menerima nasihat. Demikian sifat orang beriman itu begitu. Mudah menerima nasihat. Jadi istri kalau dinasehati suami, dia terima nasihatnya itu. Selama nasihatnya itu adalah nasihat yang benar dan baik. Suami juga demikian. Bisa saja kan istri itu memberikan nasihat kepada suami. Terlebih hal-hal yang sifatnya terkait dengan beragam macam keputusan yang harus diambil. Ya, antara suami dan istri itu biasanya siapa yang paling bagus perasaannya? Siapa ikhwan? Antum pernah nggak mendapati dari istri sesuatu yang tidak terfikir oleh kita sebagai laki-laki, tapi kok dia ngeh gitu? Nah, itu kelebihan wanita ya. Biasanya yang lebih bisa merasakan sesuatu ya, sehingga kita butuh pertimbangannya sebagai suami, itu adalah istri kita. Ya, makanya kalau bicara perasaan, istri itu lebih halus perasaannya daripada suami. Apa yang mungkin tidak terbayang oleh suami, itu istri sangat ngeh. Maka bisa saja kan seorang istri itu menasehati suaminya. Kalau dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, barakallahu fikum, seorang suami selayaknya menerima nasihat dari
istrinya. Karena suami juga bisa salah. Ya bukan hanya para istri saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini sosok Mansur bin Mihran luar biasa. Ya, beliau begitu mudah menerima nasihat. Ya, bahkan beliau berlapang dada ketika dinasihati oleh budaknya. Nah, sebagian orang kan, kamu siapa? Jabatanmu apa? Kedudukanmu apa? Ya. Saya loh orang yang berpangkat, berjabatan, berkedudukan. Ya, sehingga tidak mau mendengar nasihat. Taib, para jamaah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, beliau ini orang yang mampu mengendalikan jiwa raganya dengan ilmu yang dipahaminya. Nah, ini hebatnya ilmu. Ketika ilmu itu sudah merasuk di dalam jiwa kita, dia bisa mempengaruhi hati kita. Yang tidak tadinya mau marah, tidak jadi marah. Kenapa? Dapat siraman ilmu hatinya. Yang tadinya mungkin lisannya mau mengucapkan sesuatu, yang barakallahu fikum ketika diucapkan tentunya nanti akan menjadi penyesalan. Dengan sebab ilmu dia menjadi selektif di dalam mengucapkan ya ucapan yang keluar dari lisannya. Itu pengaruh ilmu. Ya, perhatikan di sini. Mansur bin Mihran tadinya mau marah, tidak jadi marah. Kemudian tidak terbayang mungkin sebelumnya mau memaafkan, akhirnya jadi memaafkan. Bahkan mungkin sebelumnya tidak terbayang untuk membebaskan si budak tadi, akhirnya ternyata si budak itu dibebaskan. 3 kebaikan sekaligus yang beliau borong. Dari apa? Dari nasihat yang disampaikan oleh budaknya. Ini luar biasa. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini keteladanan bagi kita bahwa ya dengan belajar itu betul-betul jiwa kita ini akan tersirami, rohani kita ini akan tersirami. Sesuatu yang disirami insya Allah akan menumbuh suburkan iman dan juga amal soleh ya yang ada di dalam diri kita. Berikutnya pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi, bagaimana sosok Mansur bin Mihran ini, beliau orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Kemarahan itu kan asas keburukan. Orang itu gara-gara marah bisa saja menghilangkan nyawa orang. Orang itu gara-gara marah bisa saja mencerai istrinya. Gara-gara marah, barakallahu fikum, dia bisa memukul anaknya, memadharati anaknya. Maka menahan amarah ini termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak ibu-ibu yang curhat, Ustadz, suami saya itu orangnya temperamen. Ya, sedikit tersinggung tangan melayang, sedikit tersinggung kaki menendang, begitu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kasihan itu. Istri antum itu kan anak orang. Ya, dia bukan samsak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, dia manusia yang harus disayangi, dia manusia yang harus kita bimbing. Ketika dulu kita mengucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Itu sejatinya kita sudah bersaksi di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya tentang perempuan ini, lahir batinnya, dunia, agama, sampai di kehidupan akhiratnya. Maka perhatikan ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan suka marah, berbahaya ya. Kemarahan itu berbahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang bisa mendefinisikan kemarahan? Marah itu apa, ikhwan? Antum pernah marah tidak? Pernah marah tidak? Rahasia ya. Karena itu keburukan. Taib, hadirin. Marah itu apa? Kalau didefinisikan apa marah itu? Siapa yang bisa mendeskripsikan? Marah itu apa? Tapi paham kan? Istilah marah paham kan? Paham tidak? Paham. Ya, saking pahamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Taib, hadirin. Marah itu disebutkan oleh para ulama jamrah yulkiha asyaitan ala qalbi ibni Adam.
Dia itu bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Dia bara api yang dilemparkan ke dalam hati manusia. Sehingga apa? Yagli qalbu. Ya. Sehingga hatinya itu jadi bergolak, mendidih. Gitu kan? Kita kalau marah itu bermula dari mana kalau marah? Ikhwan. Kalau kita marah itu bermula dari mana? Dari sini kan? Panas ini, panas dada saya Ustaz. Ya. Itu bermula dari sini. Karena memang dia bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati manusia. Tentu ini maknawi ya. Karena orang marah ya kalau dikorek hatinya nggak ada bara api. Ini maknawi. Dia bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati manusia. Sehingga yagli qalbu. Hatinya itu mendidih. Panas di sini. Kita kalau marah itu panas dada kita, ikhwan. Efek panas itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Hah? Ini pelajaran IPA. Kalau panas itu menguap atau menetes? Menguap kan? Kalau es menetes ke bawah. Kalau yang panas itu menguap ke atas. Nah karena dada ini panas ketika marah, dia nguap ke atas. Maka kata para ulama, sampai kemudian timbul yang namanya urat-urat lehernya. Menegang urat-urat lehernya. Pernah lihat orang marah? Yang betulan marah ya. Menegang urat lehernya. Kemudian, yahmarru wajhu. Memerah wajahnya. Ya tidak, kalau lihat orang marah, lihat. Kalau dia kulitnya hitam ya tambah gosong gitu ya. Kalau kulitnya putih, barakallahu fikum, jadi merah wajahnya. Bahkan tidak hanya itu, otaknya juga jadi ikut mendidih. Gara-gara itu ikhwan, apa akhirnya? Rambutnya bisa cepat berubah. Ada yang sudah ubanan di sini? Uban itu muncul usia berapa? Usia tua. Uban itu muncul di usia tua. Jadi kalau anak muda sudah ubanan, itu masalah. Masalah itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Uban itu muncul di usia tua. Usia tua itu berapa? Usia berapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, usia tua itu usia 40 tahun ke atas. Sampai 60. 60 ke atas itu usia tua renta. Usia lanjut. 60 sampai 80. Kalau orang kemudian usianya sampai kepala 8 ke atas, itu namanya usia ardhalil umur. Usia yang kembali ke usia rendah seperti anak-anak. Tapi jarang ya. Umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun saja. Siapa di sini yang kepala 7? Enggak ada yang ngaku. Enggak ada ya. Ini anak muda semua. Kalaupun ada yang tampangnya tua, tapi jiwanya insya Allah jiwa anak muda. Betul kan Pak? Makanya pada pengen kawin lagi kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu efek dari kemarahan itu bikin cepat berubah. Kenapa? Karena ininya panas terus. Gara-gara panas yang ada di dalam dada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan tidak hanya berubah, tapi bisa saja merontokkan rambutnya. Pernah lihat orang botak pelontos tidak tumbuh rambut? Nah itu salah satu muhasabahnya. Coba muhasabah. Kira-kira saya ini orang temperamen atau bukan? Gitu ya. Yang botak ketawa-tawa berarti. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Nah, ini kemarahan ini luar biasa para jamaah. Jadi jangan suka marah, cepet tua. Ya, kalau antum suka marah cepet tua, asli cepet tua. Ya. Cepet ubanan sebelum umurnya. Umur kepala 3, kepala 2 sudah ubanan. Itu masalah besar. Ya. Nah, salah satu muhasabahnya, coba muhasabah, ya Allah, saya ini temperamen atau tidak?
Kan ada sebagian orang itu kalau tidak marahin istri 1 hari saja pegel badan. Ya. Oh iya, ada yang kurang nih, saya belum marahin istri. Naudzubillah. Atau istrinya belum marahin suaminya. Kan banyak ya suami-suami takut istri. Jadi semua kendali di rumah istrinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini perhatikan. Tahan amarah, itulah sifat orang yang bertakwa. Ya. Nah, Mansur bin Mihran ini memberikan keteladanan yang luar biasa. Ya, beliau bisa menerima nasihat sehingga beliau bisa menahan amarahnya. Karena ketika membiarkan amarah itu meledak, justru ya hanya akan menimbulkan kerugian dan juga penyesalan. Mengendalikan amarah itu memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Makanya ya lembutkan hati itu dengan hadir terus di majelis ilmu. Supaya apa? Hati kita ini gak gersang, tapi subur. Mau marah tuh ingat, pengen marah ini sama istri. Ingat, tadi saya sudah pengajian wal kadhiminal ghaid. Ternyata sifat orang bertakwa itu orang yang suka menahan amarah. Gak jadi marah. Ya. Gara-gara apa? Ingat peringatan. Kita belajar. Begitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Mansur bin Mihran ini sejatinya sangat mudah untuk melampiaskan kemarahannya. Beliau majikan. Dan kesalahan ini sejatinya juga ada pada budaknya yang mungkin kurang telaten, kurang teliti. Barakallahu fikum. Dia ceroboh sampai menumpahkan ya sayur sopnya ke majikannya. Namun demikianlah ya, sosok majikan yang luar biasa ini, beliau memilih menahan diri dan memaafkan tentang kejadian itu. Bahkan membebaskannya. Nah ini pengaruh yang sangat luar biasa daripada ilmu agama. Dan banyak lagi kisah-kisah nyata seperti ini. Bagaimana orang itu ketika tersirami rohaninya oleh ilmu agama, dia kemudian akhirnya menjadi sosok yang lebih baik. Kemudian berikutnya, dari belajar agama ini juga kita akan memiliki kesadaran bahwa hidup ini untuk terus kita memperbaiki diri, memproses diri kita untuk semakin lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari yang kita jalani itu seharusnya semakin menjadikan kita itu lebih baik. Semakin bagus perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semakin kita juga semangat di dalam memperbaiki diri. Ada zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi, salah satu di antaranya ya kalimat zikir atau doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Lanjut. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu ya. Itu setiap pagi kita baca. Dan Masya Allah para jamaah, ini kalimat zikir, ini kalimat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya mengandung ruh motivasi untuk kita semua. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Ikhwan, setiap hari kita ingin semakin lebih baik kesehatan kita. Setiap hari kita semakin ingin lebih baik dunia kita. Gitu kan? Siapa di sini yang pengen naik gajinya? Hah? Satu orang saja. Masya Allah, pada zuhud ya. Semua kita pasti ingin naik gaji, meningkat kualitas dunianya. Begitu kan? Setiap hari kita ingin lebih baik lagi iman kita. Setiap hari kita ingin lebih baik lagi ibadah kita. Nah ini doa yang luar biasa kita mintakan kepada Allah. Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki seluruh keadaanku.
Baik terkait dengan urusan duniaku, lebih-lebih terkait dengan urusan agamaku dan juga akhiratku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau limpahkan seluruh urusan itu kepada diriku walaupun sekejap mata. Karena kita ini tidak mampu. Ya, kita ini makhluk yang fakir, kita ini makhluk yang dhaif. Kalau bukan karena taufik dan inayah dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ada pada diri kita, semua yang ada di sekitar kita, sejatinya itu pemberian anugerah dari Allah. Kita lahir nggak bawa apa-apa, ikhwan, gitu ya. Nggak ada orang lahir sudah pakai jam tangan, nggak ada. Nggak ada orang lahir sudah punya sertifikat tanah, nggak ada. Kita lahir itu asli, nggak bawa apa-apa. Tidak ada sehelai benang pun yang nempel di tubuh kita. Ya, sekarang masya Allah baju saja 2 lemari. Begitu kan, sepatu ada 5, ya sendal ada 10, jadi serba ada. Itu siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mintakan kepada Allah, jangan sampai Allah itu menyerahkan semua urusan itu kepada kita walaupun sekejap mata, karena aslinya kita tidak akan bisa. Makanan yang kita santap itu apakah menyehatkan atau tidak, itu kan kita tidak kuasa untuk itu. Ya. Siapa yang kemudian menyebarkan nutrisi makanan itu di tubuh kita kalau bukan Allah? Kita hanya bisa ikhtiar, ya, mana yang sehat, mana yang halal, mana yang thayyib. Setelah itu kita konsumsi dengan nama Allah. Ya. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita kan hanya bisa mencarinya, mengunyahnya. Setelah lewat tenggorokan itu kita tidak tahu menau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ini doa yang sangat penting. Meminta kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaiki seluruh urusan kita. Nah, ini hanya akan disadari kalau kita itu mempelajari agama Allah ini. Bahwa hidup ini untuk terus memperbaiki diri kita. Kalau dunia kita ingin terus meningkat, maka harusnya juga demikian. Iman dan amal soleh kita seharusnya juga semakin meningkat. Kenapa? Karena yang ada di hadapan kita ini akhirat, bukan dunia. Ya. Umur kita ini kan terbatas. Maka nasihatnya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, tuhsinu fima baqiyah, yughfaru laka ma madha wa ma baqiyah. Hendaklah engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa. Ini kita ini sedang menjalani sisa umur. Maka berbuat baiklah pada umurmu yang tersisa. Niscaya akan diampuni bagimu apa yang telah lewat dari umurmu dan apa yang akan datang dari umurmu. Dan apa yang tersisa dari umurmu. Fa innaka in asya'ta fi ma baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Kemudian kata beliau, karena sesungguhnya apabila engkau berbuat jelek dengan umurmu yang tersisa, engkau itu pasti akan disiksa karena kejelekan yang sudah berlalu dari umurmu dan yang engkau perbuat pada sisa umurmu. Jadi gini mudahnya. Nasihat Fudail bin Iyad ini, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau jatah umur kita taruhlah 70 tahun. Berarti taruhlah kita itu dikasih 70.000 sama Allah. Nah, sekarang kita usia berapa? Taruh kita usia 40. Berarti sudah berapa? Dari 70.000 sudah dipakai 40.000. Berarti sisanya berapa? 30.000. Betul ya? 30.000. Nah, 30.000 itulah sisa. Kita ini sedang menjalani sisa umur. Kita tidak pernah tahu sisa umur kita ini berapa. Gitu ya. Walaupun ancang-ancangnya ada, usia umatnya Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Taruhlah 70. Ibaratkan kita dikasih oleh Allah itu 70.000. Kalau sekarang kita usia 40, berarti sudah kita pakai 40.000. Sisa berapa lagi? 30.000. Nah, Fudail bin Iyad itu mengatakan, berbuat baiklah engkau pada sisa umurmu yang tersisa itu. 30.000 itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa fadilahnya, manfaatnya?
kalau kita memanfaatkan sisa 30 ribu ini? Kata beliau, maka Allah akan mengampuni kesalahanmu 40 ribu sebelumnya yang mungkin sebagiannya kita salah gunakan, malah dihambur-hamburkan, bahkan dipakai untuk maksiat. Maka dengan sisa yang ada kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, itu akan dihapus. Akan dihapus. Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, karena 30 ribu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berarti kita pun akan mendapatkan pahala dari sisa 30 ribu ini. Beruntung enggak? Beruntung. Tapi sebaliknya, kalau sisa 30 ribu ini kemudian kita hambur-hamburkan juga, kita tidak menggunakannya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kita, maka 40 ribu sebelumnya yang sudah kita salah gunakan akan menghasilkan siksa. 30 ribunya juga demikian akan menghasilkan siksa. Na'udzubillah. Maka manfaatkan di sisa-sisa umur ini. Kita tidak pernah tahu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seberapa lama lagi kita ini akan meninggal dunia. Sisa umur kita ini berapa lagi? Maka kembalilah ke jalan Allah. Kembali ke jalan yang benar. Kita diajari di dalam syariat Nabi itu untuk selalu kembali kepada Allah, kembali ke jalan benar itu setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Al-falah. Orang yang mendapatkan falah itu namanya muflih. Falah itu, para jamaah yang dirahmati Allah, itu kebahagiaan dan kesuksesan. Ada orang bahagia tapi tidak sukses-sukses banget. Nah, ada orang itu bahagia sekaligus sukses. Nah, kalau kita ingin mendapatkan al-falah, di antara caranya kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan orang yang tidak taubat itu orang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tahunya zalim itu kalau ngerampok uang rakyat, begitu ya. Kita tahunya zalim itu kalau barakallahu fikum membunuh jiwa. Kita tahunya zalim itu kalau merampas hak orang lain. Ternyata di antara bentuk kezaliman itu adalah orang yang tidak bertaubat kepada Allah. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 111. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ada dua di sini. Allah menyebutkan dan membagi manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang dikatakan at-taibun, yakni orang-orang yang bertaubat. Kemudian kelompok yang kedua adalah az-zalimun, kelompok orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ingin selamat dari kezaliman, jadilah kita kelompok taibun, orang-orang yang senantiasa taubat. Kapan kita itu taubat? Taubat itu diajarkan oleh Nabi setiap hari. Setiap hari para jamaah. Wazifatul umur. Taubat itu adalah tugas hidup kita setiap hari. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW di riwayat Imam Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya seharinya itu 100 kali. Di redaksi yang lain disebutkan aktsar min sab'ina marrah. Nabi itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Kata para ulama, ini menggambarkan bahwa Nabi itu sosok yang sungguh-sungguh, sosok yang sangat serius di dalam bertaubat kepada Allah. Dengan kedudukannya yang luar biasa, Nabi sungguh-sungguh dalam taubat.
Nabi itu nabi, rasul, orang maksum. Ya, di akhiratnya jelas nasibnya, dapat surga tertinggi, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ternyata masih serius dan sungguh-sungguh taubat. Pertanyaannya, terus siapa kita? Kita nabi bukan, rasul bukan, wali Allah bukan, begitu ya. Barakallahu fikum. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka seharusnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib untuk sungguh-sungguh juga di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu berbuat dosa baru kemudian taubat. Taubat itu setiap hari. Nah, sinyal untuk mendeteksi dosa itu hanya bisa akan didapatkan kekuatan sinyal itu dengan kita terus belajar agama. Karena kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan bisa mendeteksi dosa. Mohon maaf. Ada sebagian orang tidak sholat bertahun-tahun, hidupnya anteng-anteng aja. Ada enggak? Oh, merdeka dia, seperti tidak punya dosa sedikit pun. Gitu ya? Artinya dia tidak bisa mendeteksi bahwa meninggalkan sholat itu dosa. Kenapa? Ya karena enggak belajar agama. Enggak mau belajar. Sampai enggak ngerti bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi banyak orang yang anteng-anteng aja. Datang Ramadan enggak pernah puasa, tapi lebarannya ikut. Ada yang begitu, Pak? Puasanya enggak, tapi lebarannya ikut. Ya, buka puasanya ikut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tiap hari ya, nyari jadwal bukber gitu ya. Di mana ada buka bersama gitu ya. Tarling, taraweh keliling yang ada buka bersamanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang tuh model begitu. Ya. Hari-hari sibuknya itu dosa, maksiat, berpindah dari satu dosa, berpindah dari satu maksiat. Ya, kucing-kucingan di dalam keburukan, naudzubillah. Ada enggak Pak orang hidupnya begitu? Banyak. Ada yang di dunia agama, ada yang di dunia politik, ada yang di dunia usaha. Kucing-kucingan aja. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu berbuat dosa. Gitu ya. Ngerampok uang misalkan. Barakallahu fiikum. Ya jumlahnya kalau dibagikan ke masyarakat Indonesia bisa mensejahterakan mereka. Tapi merasa anteng-anteng aja. Gitu kan. Nah ini mengerikan. Kenapa? Mati hati mereka ini. Mati. Kalau bahasanya ulama malah lebih ngeri lagi. Mereka itu jifah. Bangkai-bangkai yang bergentayangan di atas muka bumi. Kenapa? Dari dulu hati mereka itu sudah mati. Kenapa mati? Ya karena tidak pernah disirami. Siraman rohani itu yang kita butuhkan para jamaah. Untuk kemudian bisa menghidupkan hati kita, bahkan menyehatkan hati kita. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, maka mudah sekali mendeteksi dosa dan kesalahan. Coba di sini siapa yang rumahnya itu apik banget? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada debu sedikit saja, hawanya itu pengen nyapu, pengen ngepel. Ada kan sebagian orang tuh Masya Allah, apik rumahnya. Tidak boleh ada sampah sedikit pun. Tidak boleh. Sedikit saja ada kotoran, risih dia. Kenapa? Karena terbiasa dengan kebersihan. Biasa dengan keresikan, keapikan. Tapi coba kalau orang itu tidak tertib. Berantakan rumahnya kayak kapal pecah, anteng-anteng aja. Gitu ya. Ada yang rumahnya kayak kapal pecah. Ya. Barakallahu fiikum. Nah begitu keadaan hati kita. Semakin bersih hati kita itu, semakin kuat sinyalnya untuk kemudian mendeteksi segala kesalahan dan dosa. Tapi semakin kotor hati kita ini, kesalahan besar sekalipun tidak akan pernah bisa disadari. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka belajar terus ya. Istiqomah untuk menuntut ilmu agama supaya kita punya sinyal kuat di dalam jiwa kita
untuk mendeteksi segala kesalahan dan dosa. Orang-orang soleh zaman dulu, para jamaah, tidak sholat qobliyah subuh saja mereka bisa nangis. Kayak habis melakukan dosa besar. Kehilangan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang fadilahnya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nangis mereka, ya Allah saya kehilangan qobliyah subuh. Kenapa saya terlambat? Begitu orang-orang soleh zaman dulu. Kehilangan amal sunnah sampai nangis. Merengek, minta maaf, taubat kepada Allah. Seperti habis melakukan dosa besar. Coba zaman sekarang. Orang bertahun-tahun tidak sholat subuh. Anteng-anteng aja. Seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Nah itu gambaran hati yang mati. Ya, mati itu ya. Orang mati kan nggak ada rasa kan. Begitu. Nah. Matinya hati itu lebih bahaya daripada matinya jasad. Orang kalau sudah mati hatinya, na'udzubillah, dosa besar sekalipun tidak dia sadari. Mati hati. Maka hadirin jamin dirahmati Allah, sayangi hati kita, ya, bersihkan, hidupkan dan sehatkan dengan cara kita terus mempelajari agama Allah, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang agama Allah ini, ya. Sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan di kehidupan akhirat nanti. Karena namanya penyesalan itu selalu datang di mana? Di akhir atau di depan? Di akhir. Penyesalan itu datangnya di akhir. Di akhir dari urusan. Kalau yang di depan itu namanya DP. Gitu ya. Penyesalan itu di akhir. Ya, penyesalan itu di akhir. Nanti di alam kubur baru nyesal. Nanti di neraka baru nyesal. Dan penyesalan di sana itu tidak berarti sama sekali dan tidak bisa merubah keadaan kita sedikit pun. Maka sesali segala sesuatu yang berlalu dari diri kita dan itu keburukan. Taubati dengan sungguh-sungguh. Karena masing-masing kita pasti punya dosa. Gak ada di sini yang bersih dari dosa. Yang bicara, yang mendengarkan semuanya pasti punya dosa. Begitu manusia. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah, waktu kita dibatasi sampai 1 jam saja. Ini termasuk pengajian lama, ya biasanya 40 menit saja, 45 menit. Tapi alhamdulillah, masya Allah jamaahnya bertahan, padahal sudah 1 jam. Atau mau lanjut lagi ini? Cukup. Baik para jamaah. Sampai di sini saja, semoga yang sedikit ini menjadi pengulangan bagi kita. Mungkin materinya sudah sering kita dengar dan tidak ada masalah karena ilmu agama itu diulang-ulang terus. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan semoga yang sedikit ini menjadi pengingat juga peringatan bagi kita semua untuk selalu berusaha membekali diri dengan sebaik-baiknya dan terus selalu berusaha ya memperbaiki diri setiap saat ya sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Dan semoga dengan itu hidup kita semakin berkah ya, semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya harapan kita bisa selamat lahir batin dunia akhirat kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.